Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita lihat kehidupan kita bebas melakukan apa sahaja. Tidak kira kita bebas mengikuti ajaran-ajaran Tuhan maupun tidak. Tetapi kita harus ingat ada dua yang pasti yang akan berlaku di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah penghakiman. Inilah yang pasti yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi, apakah persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi dua perkara ini? Adakah kita mau ambil leka akan kehidupan kita, atau kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan? Di dalam Injil pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus mempunyai 3 tanggung jawab. Yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Yang kedua, memberitahu kita tentang kebenaran. Dan yang ketiga adalah mengenai penghakiman. Inilah 3 tanggung jawab Roh Kudus yang coba untuk membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi adakah kita sedarkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita? Tetapi yang pasti, saudara dan saudari, Yesus tidak mau kita sebagai pengikut-pengikutnya jatuh, tetapi Dia mau memberi kita kehidupan yang kekal. Karena kita adalah pengikut-pengikutnya, dan Dia mengasihi kita. Jadi persoalan yang harus kita tanya dalam diri kita adalah, bagaimanakah cara kita untuk mencapai kebahagiaan kekal yang dijanjikan Yesus kepada kita? Yang pertama, di dalam kehidupan kita harus menghindari dosa. Maksudnya, jangan melakukan dosa. Karena apabila kita melakukan dosa, itulah tanda kesengsaraan kepada kita. Bukan sahaja kesengsaraan akibat daripada dosa itu, kita tidak lagi dapat memasuki kebaikan, kebahagiaan kekal yang dijanjikan. Karena akibat dosa adalah maut. Nah, bagaimana cara kamu untuk menghindari dosa-dosa yang ada di dalam diri kita? Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bukan sahaja di dalam kebenaran, kita juga harus jujur. Karena apa? Tentunya bila kita hidup benar dan jujur, maka
Ada sahaja orang yang tidak menyukai kita. Ada sahaja orang yang coba menjatuhkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semuanya orang yang mau menjatuhkan kita itu adalah orang-orang yang benar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita yang berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kejujuran. Oleh itu, teruskanlah hidup di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, seperti Santo Faustina mengatakan, sebelum aku datang dengan pedang keadilan ilahi, aku menawarkan lagi samudra kerahiman ilahi, yakni pertobatan. Di sini, pertobatan juga amat penting bagi kita. Karena melalui pertobatan, kita berani menyatakan kesalahan kita. Kita merendahkan diri kita untuk terus percaya, untuk terus mengikuti Tuhan. Pertobatan dapat mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan yang sekian lama jatuh akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi saudara dan saudari, janganlah malu untuk mengaku atas segala dosa-dosa kita. Karena bila kita mengaku, saya percaya diri kita akan tertumpu, diri kita akan kembali kepada Tuhan. Karena kita berani menyatakan kesilapan kita. Kita berani untuk memberitahu kelemahan kita. Tetapi ingat, bukan padri itu yang mengampuni kamu, tetapi Tuhanlah yang telah menggunakan padri itu untuk mengampuni segala dosa-dosa kamu. Oleh itu, jangan pernah mengatakan, saya malu untuk mengaku dosa-dosa. Karena apabila kamu mengatakan kamu malu untuk mengaku dosa-dosa kamu, maka kamu juga malu dengan Tuhan. Oleh itu, marilah kita berdoa agar perhubungan kita dengan Tuhan akan bertambah erat. Perhubungan dengan Tuhan semakin hari semakin dapat membantu kita untuk terus percaya kepada Dia, untuk melakukan kebaikan-kebaikannya kepada semua orang yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi, marilah kita berdoa agar Tuhan akan sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita, di dalam kelemahan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.